Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sahabatku yang beriman, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita di negeri Anta Berantah yang mana di dalamnya terdapat banyak hewan berbagai macam jenisnya. Suatu ketika seekor kambing berkata, Alhamdulillahilladzi ja'alani minal ghanam la kal baqar. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku dari golongan-golongan kambing, tidak menjadikanku dari golongan kerbau. Karena pikiran kambing, tanpa dia harus bekerja seperti kerbau, dia masih bisa makan. Tanpa harus bekerja, dia bisa mendapatkan makan. Seperti kerbau, tidak seperti kerbau yang harus bekerja terlebih dahulu untuk manusia, baru dikasih makan. Mendengar perkataan ini, kerbau pun mengatakan sesuatu. Alhamdulillahilladzi ja'alani minal baqar la kal kalbi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku dari golongan-golongan sapi atau kerbau. La kal kalbi, tidak menjadi golongan-golongan kalbun atau anjing. Karena pikiran kerbau adalah biarpun ia dipekerjakan oleh manusia, tapi dagingnya, tenaganya masih memberikan manfaat bagi manusia. Tidak seperti anjing, yang menurutnya adalah hewan yang hina, hewan yang haram dan tidak bisa dimakan oleh manusia. Kembali pun mendengar perkataan ini, anjing seraya berkata, Alhamdulillahilladzi ja'ala minal kalbi la kal hinzir. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku dari golongan-golongan anjing dan tidak menjadikanku dari golongan-golongan babi. Karena menurut anjing, anjing masih lebih mulia di mata manusia daripada babi. Pun mendengar ucapan anjing ini, babi pun seraya mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'ala minal hinzir la katarikis sholah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku dari golongan-golongan babi. Meskipun aku hina di mata manusia, seringkali dihinakan oleh manusia, seringkali dihinakan oleh hewan-hewan yang lainnya, tapi aku tidak dijadikan oleh Allah seperti golongan-golongan orang-orang yang meninggalkan sholat. Sahabatku yang beriman, cerita anekdot ini rasanya sangat tepat dengan sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali amal ibadah yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para hamba-hambanya di hari kiamat kelak adalah sholat. Fa'in soluhat, apabila sholatnya itu baik, faqad anjaha wa aflaha, faqad aflaha wa anjah.
maka sungguh ia telah berhasil, ia telah menang, ia telah berhasil. Wa idza fasadat faqad khaba wa khasira. Dan apabila sholatnya ini rusak, maka kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Sahabatku semua, bahwasanya cerita di atas sangat selaras dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Bagaimana bisa kita melewati hari hisab di akhirat kelak tatkala ibadah sholat kita rusak. Ketika sholat kita tinggalkan. Ketika kita tidak khusyuk di dalam sholat kita. Bagaimana semua amal ibadah dapat dilihat oleh Allah bila ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah itu tidak ada atau rusak. Bagaimana Allah bisa menghitung ibadah-ibadah yang lain bila ibadah yang pertama kali saja kita tidak, sudah gagal. Maka dari itu sahabatku semua, semoga cerita ini dapat menjadi muhasabah bagi diri kita. Untuk kedepannya kita lebih menjaga kembali sholat kita. Untuk menjaga kembali kehusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat membawa pahala sholat kita, dapat membawa bekal amal sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan itu semua tidak menimbulkan efek domino. Ketika sholat kita rusak, maka efek dominonya adalah segala amal ibadah kita yang kita lakukan akan menjadi rusak. Maka bila sholat kita baik, maka ini pun akan memunculkan efek domino kebaikan bagi seluruh amal kita yang lainnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.